Alam semesta ini memiliki kecenderungan untuk seimbang, dari mulai atom yang memindahkan elektron dari kulit satu ke kulit lainnya, ekosistem di mana punah satu maka akan berdampak ke semuanya. Ketika alam menyadari adanya ketidakseimbangan, maka alam akan berusaha memperbaikinya. Jika ada sesuatu yang terlalu tinggi, maka alam akan merendahkannya. Begitu pula, jika ada yang terlalu rendah, maka alam akan meninggikannya. Ini semua disebut sebagai fenomena alam. Fenomena alam tidak akan disebut bencana sampai berdampak negatif kepada umat manusia. Ada beberapa fenomena yang memberikan petanda kepada kita bahwa alam sedang mencari keseimbangannya. Fenomena alam yang pertama yaitu gerakan massa tanah seperti longsor dan sinkhole, yang merupakan pergerakan material penyusun lereng meluncur yang jatuh ke arah kaki lereng karena kontrol gravitasi bumi. Menurut Karnawati tahun 2005 menjelaskan bahwa penyebab fenomena ini dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor kontrol yang membuat kondisi suatu lereng menjadi rentan bergerak seperti bentukan alamnya, batuan-batuan dan tanah yang ada. Lalu, faktor pemicu gerakan yang merupakan proses yang mengubah suatu lereng dari kondisi rentan bergerak menjadi kondisi kritis dan akhirnya bergerak, seperti infiltrasi, getaran, dan aktivitas manusia. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat terasering atau membuang faktor bidang gelincir, lalu penanaman pohon di tebing-tebing untuk mengurangi saturasi air. Yang kedua yaitu gempa bumi. Merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi dibagi menjadi dua, yaitu gempa vulkanik akibat letusan gunung berapi dan gempa tektonik akibat pergerakan lempeng. Letusan gunung berapi terjadi karena magma berdensitas rendah memaksa naik ke atas permukaan bumi. Di sisi lain, pergerakan lempeng terjadi karena adanya pemekaran lempeng di tengah-tengah suatu lempeng, di mana pemekaran ini sendiri diakibat oleh pergerakan magma yang naik ke atas permukaan bumi dan membeku menjadi lempeng muda. Dari sini bumi memberikan pertanda bahwa ia ingin seimbang dengan cara mengeluarkan magma dari dalam tubuhnya. Adapun mitigasi yang dapat kita lakukan yaitu jika tinggal di daerah rawan gempa, mulailah dengan memahami jalur evakuasi bencana. Jika gempa bumi terjadi dan berada di dalam gedung atau sebuah bangunan, keluarlah karena lebih aman di luar bangunan agar terhindar dari bahaya kerobohan gedung. Yang terakhir yaitu likuifaksi. Dampak dari gempa bumi bukan hanya getarannya yang kita rasakan, tetapi ada beberapa hal termasuk fenomena likuifaksi ini, yaitu hilangnya kekuatan dan kekakuan tanah jenuh air akibat adanya perubahan tegangan pada tanah. Karena adanya gempa bumi yang umumnya menghasilkan gaya guncangan yang sangat kuat, tekanan air pori tersebut naik seketika hingga terkadang melebihi kekuatan gesek tanah tersebut. Proses itulah yang menyebabkan likuifaksi terjadi dan material pasir penyusun tanah menjadi seakan-akan melayang di antara air. Fenomena alam ini menjadi kajian yang menarik dalam bidang infrastruktur. Adapun mitigasi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengetahui apakah tanah yang akan dibangun rumah berpotensi mengalami likuifaksi atau tidak, membuat pondasi sampai ke batuan keras, dan memadatkan tanah sehingga tidak ada air di dalamnya. Mari kita bersama-sama memberikan sikap hormat terhadap alam, karena menjaga semesta adalah tugas kita. Bumi ini bukan sekedar batu besar berpenghuni yang berputar mengelilingi matahari. Kehidupan bukan hanya berada di permukaan bumi. Bumi adalah kehidupan itu sendiri. Tanpa bumi, tidak ada kehidupan. Manusia dengan otak dan kesadarannya adalah cerminan kesadaran dan kolektif bumi. Kesadaran bahwa kita semua dalam kehidupan ini saling terkait. Tidak peduli apa spesiesmu, negaramu, sukumu, apalagi agamamu dan Tuhanmu.